Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua. Dan di antara nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat belajar ilmu agama, yang merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat belajar ilmu agama ini. Dan berikutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membantu kita dalam majelis ini untuk bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah alhamdulillah kita akan kembali membahas salah satu karya ilmiah dari salah seorang ulama yang masih hidup sampai hari ini, yaitu Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita saling ta'awun, tolong menolong dalam majelis ini, karena perjalanan kita baru akan dimulai dan syaitan pun telah bersiap-siap untuk mengganggu kita, dari mulai ngantuk dan seterusnya. Ya, dia baru mulai akan menyerang kita. Maka kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kalau ada temennya yang ngantuk-ngantuk, dipijitin. Kalau ada temennya yang sudah mulai kelihatan kriap-kriap, diingetin agar tidur dengan cepat. Atau agar gini. Resepnya tuh gini jamaah. Justru nilai besarnya pahala itu ada saat sulitnya amal itu dilakukan. Saat sulitnya amal dilakukan, itu nilai pahalanya besar. Kata Nabi SAW, innal idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besar kecil pahala itu tergantung dengan besar kecilnya ujian. Ya. Besar kecilnya pahala itu tergantung dari besar dan kecilnya ujian itu. Jadi ketika antum harus mempertahankan mata kita masing-masing untuk tidak terpejam sejenak, antum berjuang
maka berpotensi untuk memperoleh nikmat yang atau pahala yang besar, ya, memperoleh pahala yang besar. Seperti misalnya, qadarullah hari ini kita kajian juga didampingi dengan hujan. Yang hujan bisa dijadikan alasan qadarullah gitu ya. Oleh sebagian teman-teman gitu, atau oleh sebagian kaum muslim. Maka perjuangan sesulit apa perjuangan antum, maka sebesar itulah pahalanya. Baik teman-teman semua, kita tahu hadis Nabi, ada salat berjamaah dikerjakan, dimulai dari takbiratul ula yang pertama, diakhiri dengan salam. Terus Nabi mengatakan masing-masing membawa pahalanya sendiri-sendiri. Ada yang sempurna, ada yang setengahnya, ada yang seperempat, ada yang sepertiga. Ya, tergantung apa? Tergantung bagaimana dia melewati sholatnya itu. Jadi besar kecilnya pahala kita di sini itu tergantung besar dan kecilnya perjuangan kita konsentrasi di majelis ini. Ya. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Kita udah 2 bulan ya, atau 1 bulan, 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan libur? 2 kali pertemuan, 2 kali libur, ya, 2 kali libur ya. Bulan lalu liburan, bulan sebelumnya libur juga. Itu kemana ya? Anak umroh ya? Anak safar ya? Umroh ya? Sampai mana? Sampai lupa jadinya kan? Apa yang mau dibahas? Hah? Syarat yang keberapa? Sekarang yang keempat. Oke, silakan dibaca. Syarat keempat, semoga penulis Allah melindungi penulis. Lanjutkan yang terakhir dari syarat syahadatain, yaitu syarat yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad tamsaka bil urwatil wusqa. Dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bubul tali yang kokoh. Al-urwatul wusqa adalah la ilah, dan makna yuslim wajhahu adalah yang ngadu, patuh, pasrah. Adalah yang ngadu atau patuh dan pasrah. Baik. Jazakallahu khairan. Fadilatul Syekh hafizahullah taala menyebutkan syarat yang keempat yang harus dimiliki, yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang telah mengucapkan syahadat atau yang telah mengikrarkan untuk masuk ke dalam Islam, yaitu al-inqiyad, tunduk dan patuh, berserah diri
atas kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Tunduk dan patuh terhadap kandungan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah kedudukan tertinggi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menundukkan jiwanya. Maka ini adalah kedudukan yang tertinggi sebagai seorang muslim. Ketika dia mampu untuk tunduk, ketika dia mampu untuk pasrah, ya, tunduk, patuh, pasrah, tidak komplain dan seterusnya. Sebagaimana yang Allahu Jalla Dzikruhu juga sebutkan di dalam surat yang lain, di surah An-Nisa ayat ke-125. Silakan, Bang. Langsung artinya Ustaz. Apa? Langsung artinya. Iya, artinya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Iya. Di sini sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang hamba Allah yang terbaik adalah hamba Allah yang paling pasrah, yang paling menyerah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang paling menerima terhadap keputusan-keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah perintahkan A, B, C, maka dia terima dengan lapang dada, dia tunduk, dan ketika Allah melarang A, B, C, maka dia pun meninggalkannya, ya, tanpa ada keberatan di dalam hatinya. Ya, jika manusia memiliki karakter seperti ini, maka karakter ini adalah karakter terbaik. Jadi kalau ditanya muslim yang seperti apa yang terbaik, adalah muslim yang paling pasrah, yang paling patuh. Jadi dia tidak banyak bertanya-tanya, tidak banyak komplain terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Tunduk. Dalam surat An-Nisa ini Allah mengatakan, "Waman ahsanu dinan." Dan tidak ada yang lebih baik cara beragamanya dari cara beragamanya orang yang benar-benar pasrah, dari orang yang benar-benar tunduk. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, isi dari Al-Quran, isi dari hadis, itu kan peringatan. Peringatan memperingatkan tentang bahayanya hukuman dan juga memperingatkan atau memberi informasi tentang besarnya ganjaran atau pahala. Itu isi Al-Quran. Kalau kita memutuskan diri kita untuk belajar ilmu agama, maka kita harus punya mental ini terlebih dahulu. Harus punya mental ini. Antum memutuskan belajar agama,
Berarti antum harus punya mental siap untuk dikoreksi, gitu. Karena belajar agama tuh intinya cuma dua. Apa hal? Ah, belajar ilmu agama itu poin utamanya itu cuma dua. Menjalankan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Inti dari belajar agama tuh itu. Antum mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan atau melanjutkan sesuatu yang sudah dikerjakan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu yang sudah dikerjakan, gitu. Itulah inti daripada belajar agama. Jadi ketika kita datang dari rumah masing-masing, itu kita sudah siapin mental kalau kita ini siap untuk dikoreksi, siap untuk dikoreksi. Karena isinya ayat, isinya hadis itu koreksi, itu membenarkan, meluruskan pola hidupnya manusia sampai dia punya pola, sampai dia punya pola apa? Sampai dia punya pola totalitas dalam berserah diri pada Allah. Gitu. Sampai dia punya pola dalam hidupnya totalitas dalam menyerah terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya butuh tahapan. Ada tahapan-tahapan yang di harus dilalui oleh setiap orang yang mau merubah hidupnya, mau merubah hidupnya. Di antaranya yang paling utama apa? Me, apa namanya? Meluruskan skala prioritas. Skala prioritas. Jadi orang yang belajar agama, di antara yang dia dikoreksi oleh agama kita, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu meluruskan skala skala prioritas. Ya, prioritas. Mana yang harus diprioritaskan? Mana yang harus didahulukan? Keumuman kita dalam hidup di sini memprioritaskan apa? Keumuman kita dalam hidup di dunia ini memprioritaskan apa? Apa? Keumuman kita, ibadah. Keumuman kita memprioritaskan dunia. Iya enggak? Kan antum ngaji seminggu sekali. Banyak dunianya ya. Skala prioritasnya lebih ke dunia. Nah, dari belajar ilmu agama itu salah satu yang akan dikoreksi, salah satu yang akan diluruskan skala prioritas. Bahkan Allah langsung yang mengatakan dalam surat Al-A'la, apa kata Allah tabaraka wa taala, bal tu'thiruna hayatad dunya. Ya, tetapi kalian lebih memprioritaskan. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi yang diingatkan sama Allah jangan dijadikan prioritas. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Terus kata Allah berikutnya, wal akhiratu khairun. Padahal kehidupan negeri akhirat itu jauh lebih baik. Ya, itu salah satu dari sekian banyak koreksi yang terdapat di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan koreksi semuanya, semua, semua. Maka ketika antum memutuskan diri menjadi seorang penuntut ilmu, seperti saya pernah bilang, saya sering bilang tentang hadis ini. Di mana saya ngajar, saya sering mengingatkan. Menuntut ilmu itu punya aturan main. Menuntut ilmu itu punya aturan main. Ya. Seperti ibadah yang lain. Seperti sholat punya aturan main ya. Sholat. Orang sebelum sholat harus berwudu, nggak boleh ada hadas besar ataupun hadas kecil. Terus waktunya, terus pakaiannya, terus tempatnya, gitu kan? Pakaiannya kata Allah Subhanahu wa taala
Diperintahkan dalam Al-Quran apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kenakanlah pakaian yang terbaik yang kalian punya. Setiap kalian masuk ke dalam masjid. Yang terbaik. Koreksi nggak itu? Itu koreksi bukan? Kita dikoreksi. Berarti kalau kita mau ke masjid, harusnya antum pilih bajunya tuh bingung. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau hari ini kan kita bingung kalau mau kondangan, baru bingung. Ya nggak sih? Mau kondangan tuh, ini kayaknya udah minggu yang lalu. Dan penempatan penempatan apa? Bajunya juga beda. Ya nggak? Gantungannya beda nggak? Beda ya. Tapi kalau untuk ke masjid kan kita belum sampai prioritas ke seperti itu. Padahal harusnya itu jadi prioritas. Padahal itu harus jadi prioritas. Kalau memang sholat itu besar di hati kita, sesuatu hal yang besar di hati kita, pasti kita akan perhatikan semua faktor-faktor yang mendukung untuk kita bisa khusyuk. Ya. Dan demikian juga menuntut ilmu. Demikian juga menuntut ilmu atau belajar. Sebagian kita, sebagian kita belum mengerti sehingga cara dan metode menuntut ilmunya tidak sesuai dengan cara dan metodenya yang ditetapkan oleh syariat. Bagaimana menuntut ilmu itu? Dimulai dari mana? Terus bagaimana seorang penuntut ilmu? Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Apakah belajar ilmu agama punya etika, punya rules seperti ibadah yang lainnya? Punya. Karena apa? Menuntut ilmu bagian dari ibadah. Ketika dia bagian dari ibadah, maka dia harus terpenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah keikhlasan. Itu persyaratan yang harus kita perjuangkan masing-masing. Dan persyaratan yang kedua adalah mutaba'ah. Benar nggak cara menuntut ilmu kita seperti dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya? Gitu. Metode itu menentukan jadi apa kita. Metode itu menentukan. Metodenya Nabi itu sudah metode yang terbaik. Makanya jadilah mereka orang-orang yang unggul dalam dunia ilmu, dalam dunia iman. Ya, gitu teman-teman semua. Jadi di syarat yang keempat ini itu di dalam jiwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menerima dengan lapang dada. Ya, dia harus menerima dengan lapang dada dari kandungan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada penolakan. Mungkin secara fisik dia tidak menolak, tapi tidak ada jaminan seseorang tidak menolak secara hatinya. Sebagai contoh misalkan gini. Ya, misalnya antum yang punya harta, kemudian harta antum diatur sama Allah. Diatur nggak harta kita, Pak Arwin? Diatur nggak harta kita? Apakah kita bisa bilang harta-harta saya terserah saya? Kita boleh nggak ngomong itu? Nggak bisa. Harta kita punya peraturan. Allah ngatur. Pada hakikatnya kita cuma dititipi. Salah satu bukti kalau harta kita itu titipan, ketika kita meninggal dunia, boleh nggak dibagiin semau-maunya orang yang hidup? Boleh nggak? Misalnya antum meninggal, terus kata istri antum atau kata adik antum, kita bagi rata aja semua. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang menunjukkan apa? Harta itu memang bukan punya si mayit. Punya siapa? Punya Allah. Makanya diambil lagi sama Allah, nanti Allah yang bagikan. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8 dan seterusnya. Itu angka itu disebutin sama siapa? Allah yang sebutin angka itu. Yang menunjukkan yang kita miliki hari ini itu punya Allah dititipkan pada kita. Dan itu buktinya. Saat kita meninggal dunia, tidak boleh ada wasiat bagi rata. Bukan punya kita. Kalau punya kita berarti boleh kita bagi kita secara rata.
Masuk akal ya, terima ya. Gitu. Karena itu punya Allah, jadi kita nggak bisa main di situ, nggak bisa main. Jelas ya. Nah seperti itu jamaah. Jadi ketika kita belajar ilmu agama, antum harus tahu polnya itu apa sih, ya, gongnya itu apa sih, gitu. Puncak tertingginya itu apa? Dalam belajar ilmu agama, puncak tertingginya itu apa? Apa? Puncak tertinggi ilmu agama saat antum ada di dunia ini itu apa? Ketaatan. Apa? Hah? Takwa. Terus apa lagi? Makin takut sama Allah. Eh, iya, itu semua benar. Puncaknya orang belajar ilmu agama gini. Antum ngerti matematika, antum ngerti fisika, tapi nggak antum gunakan dalam ilmu jual beli. Antum padahal ngerti matematika. Bermanfaat nggak tuh ilmu matematikanya? Enggak. Makanya yang harus diluruskan dari hadis Nabi kita SAW pemahamannya, kata Nabi kan gini, hadis ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Maksudnya ketika kita menuju majelis ilmu, di dalam majelis ilmu itu kan kita mendapatkan berbagai macam jalan. Paham nggak tuh? Kita mendapatkan berbagai macam jalan. Untuk mendapatkan jalannya itu kan butuh konsentrasi. Saya ilustrasikan nih. Sekarang misalnya taruhlah kita sedang berseminar tentang apa? Eh, ilmu kimia, ilmu kimia. Terus kemudian kita hadirkan pembicaranya adalah orang yang paling handal tentang ilmu kimia di Indonesia. Di dalam seminar itu kita undang mereka dia. Dia menyampaikan apa yang dia punya. Dia menyampaikan apa yang dia punya. Kemudian audiensnya reaksinya beda-beda. Mengikuti seminar itu beda-beda. Ada yang fokus dengerin, lihat, catat, dengerin, lihat, catat, fokus. Ada yang seperti dengerin, lihat, catat, padahal lagi mikirin sesuatu yang lain. Ya, sepertinya dengerin, catat, atau seperti mendengar, tapi pada hakikatnya sedang ada di tempat lain pikirannya. Baik, ada juga yang di dalam majelis itu tidur, ada nggak? Ada. Pertanyaannya gini, itu guru nomor satu tuh di Indonesia, guru kimia itu. Selesai pelajarannya, kira-kira yang tidur itu akan tahu teori yang disampaikan nggak? Yang tidur, yang tidur tahu nggak? Dari mulai Bismillah sampai Alhamdulillah itu tidur. Hmm? Nggak tahu dia, tidak tahu. Dia nggak bisa beramal. Nah, begitulah menuntut ilmu agama. Salak, ya, maslak, jalan menuju surga. Artinya antum cari tahu jalannya apa dengan menuntut ilmu, maka dijalankan, maka itu akan maju menuju surga. Seperti gini, misalkan kita duduk di sini, dapat satu ilmu, misalnya ilmu apa? Ilmu tentang berserah diri, ya sesuai dengan pembahasan kita, ilmu tentang berserah diri. Oke, maka ketika antum, oh hari ini kita dapat pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, ternyata hamba Allah terbaik adalah hamba Allah yang paling pasrah. Itu hamba Allah terbaik, hamba yang paling pasrah. Coba aja antum lihat di dunia nyata, antum punya karyawan yang paling nurut, yang paling disayang. Sahih enggak? Nyata enggak? Karyawan, anak buah antum yang paling nurut, nggak neko-neko, nggak banyak tanya, nggak banyak komplain, itu dapat tempat tuh di hati siapa? Pemilik usaha itu. Sahih? Kalau yang banyak apa? Banyak komplain, banyak keluh, kira-kira perasaan antum ke orang kayak gini gitu?
Ya kalau bisa sih dia cari tempat lain aja deh kerjanya deh. Ada nggak kepikiran gitu? Ada. Dan demikian juga dengan Allahu Jalla Jalaluhu. Itu melihat manusia sejauh mana kepasrahannya. Sejauh mana kepasrahan manusia terhadap apa yang ditentukan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ya, terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Jelas sampai sini teman-teman ya. Ada yang mau tanya? Dari apa yang kita sampaikan? Tafadhol antum bertanya di tengah-tengah perjalanan pengajian kita, enggak masalah. Sekarang coba kita lihat apa namanya? Salah satu ayat Al-Qur'anul Karim dalam surat As-Saffat ayat 102, 103, 104, 105 sampai ayat 106. Silakan baca. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Jadi gini, jemaah. Ketika kita belajar, itu kita akan ketemu ayat dan hadis. Ya, kita akan ketemu dengan ayat dan hadis. Kalau Ibrahim mimpinya Nabi benar. Adapun kita tidak dibangun di atas mimpi. Jelas ya. Kita ini dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Paham sampai sini? Kalau mimpi itu para nabi mimpinya benar. Ya, mimpinya benar. Baik, dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu bermimpi melihat anaknya dia sembelih. Dan mimpinya para nabi itu benar. Kemudian apa yang terjadi? Silakan. Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah." Ya, bapaknya Nabi Ibrahim menerima mimpi itu, melihat mimpi itu. Ibrahim tidak berkata pada Allah, baru juga punya anak. Ya, enggak? Baru juga punya anak setelah sekian tahun, nggak punya anak. Lama baru dikasih anak. Gitu ya. Kira-kira kalau Ibrahim ngomong begitu wajar nggak ya? Wajar nggak? Wajar secara manusiawi. Saya enggak wajar. Tapi benar nggak kalau ngomong gitu? Salah. Salah. Kenapa? Karena keputusannya keputusan Allah.
Kalau kita tanya kewajaran kehidupan kita sehari-hari, ya wajar. Tapi tidak untuk keputusannya Allah. Pasti kita harus mengalahkan ilmu kita. Ilmu yang kita, kepintaran kita tuh harus dikalahkan dengan keputusannya Allah. Pokoknya keputusannya Allah, ketetapannya Allah itu pasti yang namanya atau pasti mengandung kebaikan. Perintah pasti mengandung kebaikan. Larangan pasti mengandung keburukan. Kita harus mengalahkan jiwa kita. Tidak mungkin tidak. Walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak ngerti faedah yang terkandung dari perintah, dan juga kita nggak mengerti. Antum ngerti nggak kenapa nggak boleh minum pakai tangan kiri? Secara medis kah, secara apa? Enggak. Kita nggak tahu. Cuman yang kita tahu ini ubudiyah, ibadah. Sehingga digunakanlah hanya tangan kanan. Ini dalam majelis kayak gini. Semoga Allah berikan hidayah buat kita semua. Itu ada salah seorang jamaah ngomong begini di majelis ilmu kayak gini. Dia duduk sambil nyender di pojok, ya kan? Pojok bukan di masjid ini, bukan. Kemudian dia bilang, dia angkat tangan tanya, Ustaz, saya kalau udah terbiasa makan dengan tangan kanan dan juga tangan kiri, nggak ada apa-apa, Ustaz. Nah, dia bilang begitu, nggak ada apa-apa. Rasanya juga sama, bakwan dengan tangan kanan dengan bakwan dengan tangan kiri, rasanya tetap bakwan. Rasanya nggak berubah jadi bakso atau jadi hamburger atau jadi burger, tetap aja bakwan. Ini nggak bisa. Kalau udah kayak gini, kata Allah apa dalam Al-Quran, fa'arid anil jahilin, tinggalin, gitu. Tinggalin, kita doain semoga Allah berikan hidayah. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, nah maunya Allah, hamba Allah itu maunya Allah tunduk dan patuh sama Dia. Udah totalitas tunduk. Totalitas tunduk. Itu maunya Allah. Itu target tertingginya orang menuntut ilmu tuh itu. Sampai dirinya benar-benar tunduk dan patuh terhadap ayat dan hadis. Itu tuh. Sampai di situ. Lihat, Anda mau tanya, apakah prestasi duniawi dalam dunia ilmu menunjukkan pelakunya orang yang paling pasrah? Contoh gini. Sekarang kan prestasi agama ada prestasi duniawinya. Seperti prestasi duniawi. Seperti jadi barang dagangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Usaimi hafizahullah taala. Hari ini gelar itu jadi barang dagangan. Gelar itu jadi seperti barang dagangan. Yang jadi pertanyaan, apakah orang yang telah mencapai gelar tertinggi menunjukkan dia itu orang yang paling pasrah? Enggak, belum tentu. Puncaknya adalah orang bisa mencapai keberhasilan dalam kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana respon dari Ibrahim saat Ibrahim menerima mimpi ini. Ibrahim tidak terbesit dalam jiwanya, jangan-jangan Allah salah nih kasih saya mimpi ini. Jangan-jangan Allah keliru nih. Enggak. Ibrahim membenarkan dan Ibrahim langsung sampaikan kepada anaknya. Ibrahim langsung sampaikan kepada anaknya. Subhanallah. Terus bagaimana reaksi anaknya? Kalau istilah pepatah, buah itu jatuhnya nggak akan jauh dari pohonnya. Gitu. Anaknya gimana katanya? Fanzur mada tara.
Gimana pendapat antum? Kata bapaknya. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang engkau diperintah untuk mengerjakan. Itu Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih siapa? Ismail. Kata Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati saya sebagai orang yang sabar terhadap apa yang Allah tetapkan. Pasrah, udah pasrah. Ya, pasrah. Terus bagaimana gini? Seperti kita, antum nurut nggak sama dokter? Kalau datang ke dokter, antum nurut ya? Nurut ya? Pasrah aja gitu, dia kasih obat ini, resep. Nurut nggak? Habisin pak. Nurut nggak tuh? Antum pasrah kan sama dia? Kenapa antum mesti pasrah sama dia? Padahal fatwa dia bisa benar bisa salah tuh. Sahih enggak? Antum punya penyakit A, ada penyakit A, datang ke 10 dokter, fatwanya sama apa beda? Beda. Padahal penyakitnya sama. Fatwanya beda tuh. Resep dari dokter A sampai dokter yang ke-10 sama apa beda Pak Arwin? Beda. Beda. Tapi kalau fatwa Allah, mau siapapun orangnya, fatwanya dia juga itu juga. Fatwanya itu juga. Pasrah, ya. Maka kita adopsi kepasrahan kita terhadap fatwanya para dokter, diadopsi menjadi kepasrahan kita terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Maka kata Allah di ayat 103 apa? Silakan, Bang. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kalau ayat ini turunnya kepada kita, mungkin kita akan bilang melanggar hak asasi manusia. Hah? Tapi enggak, makanya turunnya enggak pada kita. Ada Ibrahim dan Ismail. Falama aslama, ketika keduanya telah pasrah, telah nyerah. Dan keduanya tidak mencari tahu kenapa harus disembelih anaknya. Ya enggak? Enggak tanya kan? Ya Allah, kenapa anak saya disembelih? Ini saya sudah menantikan cukup lama biar punya anak. Kenapa sekarang sudah punya anak saya harus sembelih anak saya? Enggak. Tapi Ibrahim, Ismail itu menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala. Begitu seharusnya kita menerima setiap kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tunduk, udah tunduk. Dan antum harus yakin. Kalau sama resep dokter aja yakin ya? Sama resep dokter yakin. Antum udah datang ditulis sama dia. Antum bisa baca nggak tulisannya? Enggak ya? Yang bisa baca siapa? Suster atau apoteker kita datang, dibacain sama dia. Terus katanya, ini sehari 3 kali, ini sehari 2 kali, ini sehari berkali-kali. Ada nggak itu? Antum nurut nggak itu? Nurut nggak? Nurut tuh. Itu padahal fatwa bisa benar bisa salah. Ada nggak fatwa dari obatan justru menambah orang tambah sakit? Ada. Salah diagnosa mungkin atau tidak? Mungkin. Salah diagnosa. Sekarang pertanyaannya, Allah mungkin nggak salah diagnosa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, ikan di air itu kalau banding sama Allah minta jalan-jalan juga ke mall, gitu ya. Mati nggak nih? Jangan ke mall deh, ke pantai, ke pinggir, pasir-pasir. Gitu. Bosen di air mulu gitu ya Pak Arwin ya. Bosen di air. Mereka buat kesepakatan kita bosen hidupnya di air mulu gitu kan. Ganti, coba kita ganti kemana? Ke daratan. Kira-kira berapa lama tahannya? 5 menit. 5 menit udah rahimahullah. Hah? Iya. Nggak akan lama. Oke? Nggak akan lama. Jadi
kalau kita mau hidup bertahan lama, ya, hiduplah sesuai dengan yang Allah telah tentukan, yang Allah telah tetapkan. Jalanin hidup itu begitu. Ya, jalanin hidup seperti itu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita SAW, sungguh beruntung orang yang punya karakter berserah diri. Sungguh beruntung orang yang punya karakter pasrah. Ada nggak baca? Imam punya. Tuh. Hadis riwayat dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntunglah orang yang berserah diri, yang diberi rezeki dengan rasa cukup dan yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Iya. Jadi kalau antum mau jadi orang yang beruntung, ini yang disabdakan oleh Nabi, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang pasrah, orang yang menerima, ya, terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini gelas isinya air putih, atau misalkan ini botol isinya air putih. Sebelah ini isinya teh. Dari jauh antum udah incer tuh teh tuh. Begitu antum sampai depan teh habis. Tinggal air putih. Kalau antum tidak punya mental menerima, gondok nggak? Hah? Udah capek-capek dikeker dari jauh gitu kan? Hah? Begitu sampai depannya habis. Hah? Gimana tuh hatinya? Ngegerendek, ngegerutu, sahih enggak? Iya, sama. Antum udah dikasih apa sama Allah, kemudian antum masih lihat yang orang dapat apa dari Allah, hidup itu nggak akan bahagia, begitu caranya. Pola hidup seperti itu nggak akan bahagia. Pola hidup bahagia itu Nabi bilang antum terima apa yang Allah tetapkan buat antum. Itu bahagia. Ya, itu antum akan bahagia. Dan yang Nabi yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waruziqa kafafan, diberikan rezeki cukup. Nah, yang terakhir di ujungnya Nabi bilang wa qanna'ahullah. Wa qanna'ahullah bima atahu. Dan Allah memberikan dia qanaah. Allah memberikan dia apa? Qanaah. Jadi qanaah itu hasil pemberian Allah. Maka qanaah harus minta, ya Allah jadikanlah saya orang yang menerima, orang yang qanaah dari apa yang kau tetapkan. Qanaah itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama Allah, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang menerima apa yang Allah berikan atau yang Allah tetapkan untuk kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man radiya bima qassamallahu bihi takun aghnan nas. Siapa saja yang ridha
dengan pemberian yang Allah berikan untuk dirinya. Siapa yang ridho dengan pemberian yang Allah berikan, dia punya mental ridho. Jadi apapun kondisinya ridho. Apapun kondisinya ridho. Jadi target hidupnya itu bukan apa? Gimana maunya dia, enggak. Target hidupnya itu gimana maunya Allah. Dia ridho. Nabi mengatakan, siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Ada hadisnya enggak? Hah? Coba baca. Maka maka ikhlaskan setiap usaha dan seberapa yang kita terima. Sebagaimana sabdanya, barang siapa ridho dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rezeki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho, niscaya rezekinya tidak akan diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau antum menjadi orang kaya, bukan apa? Bukan materi nilainya. Sekarang ada nggak orang dengan materi berlimpah tetap merasa miskin? Ada nggak? Oh, banyak. Karena memang harta tidak bisa memuaskan hati seseorang. Harta nggak bisa memuaskan hati seseorang, nggak bisa. Karena memang bukan harta yang dijadikan sebab menenangkan hati seseorang. Bukan itu. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan, belajarlah ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Maka antum akan menjadi orang yang paling kaya. Gitu. Udah ngewacanain apa namanya? Touring. Udah diwacanain touring. Oke. Udah di-schedulein. Qadarullah di hari 2 hari, sehari sebelum keberangkatan anak sakit. Antum harus jagain anak atau antum istikharah, berangkat enggak. Anak antum sakit atau istri antum sakit. Apa antum bilang kepada istri antum, pakai sakit lagi udah berangkat gitu. Enggak gitu. Qadarullah. Udah enggak berangkat. Anak antum butuh antum. Ya berangkat. Qadarullah enggak bisa jalan. Gitu. Qadarullah enggak bisa berangkat. Anak antum sakit, istri antum sakit, atau ibu antum yang sakit, atau kakek kita atau bapak kita. Qadarullah. Fima ba'd fil mustaqbal mungkin. Lain waktu baru ikut. Pasti ada kebaikan di sini. Allah mau cegah antum ikut touring karena ada kebaikan di balik itu. Itu. Jadi nggak perlu apa namanya sedih, aduh ngegrundel sendiri, udah beli jaket lagi baru. Hah? Ya kan? Ban batlak baru kan mau miring-miring, gitu ya. Subhanallah, ya kan? Ternyata 1 hari sebelum keberangkatan anak kita demam tinggi. Udah kelas antum nggak berangkat. Jagain anak antum, ya kan? Jagain anak antum, atau jagain istri antum, atau jagain orang tua antum, kayak gitu. Udah nyaman. Semua kalau kita punya mental kayak gini, itu udah nyaman. Antum jadi orang paling kaya. Apa nikmatnya teh manis padahal antum ngincer kopi. Ya enggak? Paham antum? Antum ngincernya kopi nih. Udah ditemin latte gitu kan. Karena ada pilihannya latte, americano, sama air putih. Udah pala antum latte. Oke? Oke, giliran antum datang.
Latte habis, terus americano habis. Tersisa air putih anget. Gimana coba? Hah? Kalau antum nggak belajar konsep ini, gondok tuh. Nggak ada lagi. Coba lihat lagi di gudang ada lagi nggak tuh? Iya kan? Coba lihat lagi di gudang ada lagi nggak? Ini penting loh dalam hidup. Antum nggak akan ngoyo. Udah Allah udah tentuin, antum udah ikhtiar, udah di jalannya kan, di jalan menuju latte, iya kan? Antum udah ada di jalan menuju latte. Cuman pada endingnya Allah nggak tetapkan buat antum latte, tapi Allah tetapkannya apa? Air putih hangat, gitu, hangat lagi. Udah air putih hangat lagi gitu. Sudah, kelas, clear, qadarullah, nyaman. Kalau pola hidup antum kayak begini, itu nyaman. Bahkan Nabi yang bilang, "Takun agnanas", antum akan jadi orang paling kaya di bumi. Iya, antum akan jadi orang paling kaya. Kalau bahasa sederhananya, antum harus punya mental EGP. Apa tuh? Emang gue pikirin. Ah gitu. Emang gue pusingin. Antum jalan nih, jalan. Bertahun-tahun lu pakai motor, sepego mulu, naik dikit dong. Gitu. Ah, lu kerja di mana sih? Di sini. Percuma lu kerja pego-pego juga. Ini kan gua jualan cilok 500 cc gitu kan. Lu bertahun-tahun lu pakai dasi, pego aja lu. Kalau kita nggak punya mental terima, stres tuh, dibacok bisa tuh orang tuh. Ya, sahih kan? Kalau kita nggak punya mental menerima apa yang Allah takdirkan, kalau dia punya mental, emang gua pikirin, emang ini yang gua ditetapkan dapat ini. Nah itu masing-masing. Masing-masing ada yang tetapkan ini, tetapkan itu, masing-masing. Tapi kalau antum bandingkan dengan yang lain, udah kelar hidup antum capek. Capek hidup antum. Udah terima. Itu apa namanya? Jalan untuk mendapat hidup yang bahagia. Kaya raya tuh. Ya, hati antum lapang menerima dengan pemberiannya Allahu tabaraka wa taala. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Ya, sebentar, Mbak. Nih ya. Antum lihat, kita ambil pelajaran lagi dari surat As-Saffat tadi. Di ayat 103 itu bapak sama anak sudah sepakat untuk apa? Menyembelih. Bapak dan anak sepakat punya mental sama tuh, insyaallah. Semoga kita, istri kita atau anak-anak kita punya mental yang sama. Kalau sekeluarga mentalnya sebegini, waduh, antum orang paling hebat, antum orang paling kaya. Ya, kalau antum bisa didik istri antum, anak-anak antum punya mental menerima apa yang Allah berikan, oh masya Allah, antum udah paling nyaman, antum udah paling kaya, gitu. Baru sampai rumah ditanya sama istri, segini doang. Baru mau makan gak jadi nafsu tuh, hah? Ya Sefa, gimana Sefa? Sampai rumah bukan ditanya apa kabar mas, sehat mas, gitu kan? Mau dipijitin gak mas? Gitu. Dia datang, coba lihat dompet sini. Dompetnya dilihat, kosong nih. Ada ATM masuk nggak? Coba dilihat. Nggak ada juga. Gimana sih begini-begini terus gitu. Hidup antum nggak akan nyaman. Tapi ketika antum datang ke rumah, antum bilang, kotor Allah hari ini kita tidak mendapatkan rezeki berupa materi. Gitu. Kalau antum punya istri yang soleha, pulangnya antum juga saya sudah senang. Wah, masya Allah. Cari tuh yang kayak gitu.
atau didik yang udah ada gitu. Hah? Hah? Istri antum ada apa? Sampai mikirnya udah. Iya, didik tuh istri-istri kita kayak gitu. Gitu. Dididik. Antum udah ikhtiar, antum udah berangkat pagi, pulang siang atau pulang sore, udah. Jangan malah Mas kalau bisa kalau begini terus pulangnya malam aja nggak apa-apa gitu ya. Ya Allah, kasihan amat antum jadi suami. Ketika dia pulang yang ditanyain, kamu sehat Mas? Kamu nggak ada insiden apa-apa di jalan? Gitu. Baru datang mana dompet? Waduh, ya Allah. Ini jadinya apa ini? Ya, macan di luar, kucing di dalam. Gitu. Ya. Kemudian ini lihat ya. Ini kita mau ambil pelajaran. Ketika keduanya menerima apa yang Allah putuskan untuk mereka berdua, sudah diputusin, udah itu. Mereka nggak tanya, Ibrahim Ismail nggak tanya apa alasannya, enggak kan? Nggak tanya. Dan begitulah kita ketika menerima ayat dan hadis, antum jangan tanya alasannya. Tahu nggak tahu kalau itu sah dari Allah dan dari Rasulnya dengan pemahaman yang benar, oke, sami'na wa ata'na. Udah jangan banyak tanya. Gitu, terima. Dan cukup kita meyakini semua perintah Allah mengandung kebaikan. Dan semua larangan Allah mengandung kemudaratan. Udah cukup sampai di situ. Kalau Allah bilang A, Allah bilang B, Allah bilang C, udah responnya begitu. Sama, responnya begitu. Ini kan perlu apa? Perlu perjuangan untuk punya mental kayak gini. Sahih? Untuk bisa punya mental menerima setiap apa yang Allah berikan itu butuh perjuangan. Nggak mudah. Maka minta sama Allah semoga Allah bantu kita. Makanya kan tadi dalam hadis itu bunyi lafadznya gini. Wa qanna'ahullah. Allah memberikan qanaah di dalam hati. Jadi Allah yang kasih qanaah. Maka kita harus minta sama Allah. Semoga kita bisa termasuk bagian dari orang yang qanaah, menerima apa yang Allah tetapkan. Kemudian jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, antum lihat di ayat 103, maaf di ayat 104. Apa kata Allah di ayat 104? Silakan. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Terus lanjut 105. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Oke. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus lanjut. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Terus 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya. Jadi balasan, ganjaran menerima keputusan Allah, apapun keputusan Allah, itu balasannya kontan di sini. Sebagaimana Ibrahim dan Ismail mendapatkan balasan atas kepasrahannya kontan di sini. Kontan, balasannya di sini. Dan tentunya ada yang dipersiapkan di negeri akhirat nanti. Salah satu balasan kontan, salah satu balasan yang sifatnya dibayar langsung adalah ketika manusia punya mental pasrah. Tuh, balasannya kontan. Maka jadilah Ibrahim dan Ismail kalau antum mau mendapatkan balasannya kontan. Di bumi ini Allah gantikan siapa? Ismail dengan seekor kibas atau domba. Kontan di sini balasan. Maka nggak perlu ada kekhawatiran ketika kita menjadi manusia yang belajar untuk pasrah. Belajar untuk pasrah. Tapi tentunya butuh kekuatan
iman, ya, butuh kekuatan mental untuk bisa menjadi orang yang pasrah. Makanya kita belajar dan terus belajar. Dan puncak keberhasilan seseorang dalam belajar saat dia menerima semua yang ditetapkan oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Baik. Ada soal sampai sini? Ada yang mau bertanya? Iya, Nuno. Udah lupa? Udah tadi jawab yang Ridho. Masya Allah. Ridho ya. Silakan. Yang tadi kan kita harus qadarullah, ya, terima ketetapan Allah. Tapi sampai di mana kita boleh berharap atau berdoa, misalkan melihat orang yang berhasil, kita juga Pengen berhasil. pengen, atau lihat motor orang pengen. Nah, itu artinya sampai sejauh mana kita Mohon arahannya ya. Gini. Apa namanya? Ini butuh ilmu, ilham, dan semuanya, teman-teman. Balik lagi semua kepada ilmu. Kualitas doa kita itu tergantung dari kualitas ilmu dan iman kita. Kualitas doa kita itu tergantung dari kualitas ilmu dan iman kita. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Antum lihat surat Al-Qasas ayat ke-79 dan ayat ke-80. Silakan. Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Oke. Bentar ya. Gimana kata Allah? Qarun bermuamalah dengan manusia dan menggunakan perhiasan yang dia punya. Ketika dia keluar bermuamalah dengan manusia menggunakan perhiasan yang dia punya, itu ada dua komentar. Ada dua tanggapan. Tanggapan pertama, tanggapannya orang awam. Melihat Qarun itu terbelalak tuh matanya. Kapan gue punya kayak gitu? Gitu. Kira-kira tahun berapa gue bisa kebeli itu? Oke. Dan sifat atau mental ini bukan mental sebagian manusia yang hidup hari ini, tapi sudah ada dari masa ke masa. Yang namanya
dunia memang sifatnya seperti itu. Tapi di sini Allah mengatakan sifat seperti itu adalah sifatnya orang yang tidak punya ilmu tentang ilmu agama. Makanya mereka mengatakan Qarun itu orang yang apa? Qarun itu orang yang itu di penghujung ayatnya itu melihat. Kata dia apa? Beruntung. Qarun itu orang yang beruntung. Beruntung dia. Dan dibangun atau ucapan ini dibangun tidak di atas ilmu. Dibangun tidak di atas ilmu. Tapi di atas prasangka. Kayaknya Qarun beruntung ya. Punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Kapan kita bisa kayak gitu ya? Itu dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas ilmu. Dan di ayat berikutnya, ayat berapa? 80, respon kedua. Di ayat 79, respon pertama dari orang-orang yang tidak punya ilmu agama. Respon yang kedua adalah respon dari orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu agama. Bagaimana saat mereka melihat Qarun? Apa kata mereka? Wailakum, celaka antum, salah antum. Ini gini. Kalau obsesi kita, misalnya tadi Ilham tanya, obsesinya motor 500 cc misalnya, atau apalah namanya. Maka antum akan berusaha maksimal agar bisa mencapai 500 cc. Ya enggak? Antum akan berusaha maksimal untuk memenuhi 500 cc. Entah waktu antum habiskan, tenaga antum, pikir antum, dan seterusnya untuk menggapai 500 cc. Sehingga akan banyak mengorbankan pekerjaan yang lain, kebaikan yang lain. Karena antum sedang fokus untuk sampai 500 cc. Oke, jelas sampai sini? Setiap orang yang memfokuskan sesuatu, yang menginginkan sesuatu, pasti dia akan fokus untuk kejarnya bagaimana dia dapat. Di dalam mengejar itu kan butuh waktu. Butuh waktu nggak? Di dalam mengejar itu butuh waktu. Di dalam mengejar itu membutuhkan pikiran dan seterusnya, energi. Makanya dikatakan oleh yang dipunya orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah, mereka bilang apa? Wailakum. Celaka antum. Kalau antum menganggap yang dipunya oleh Qarun itu istimewa, nanti antum akan habiskan waktu antum untuk itu. Bisa dapat, bisa enggak kan? Bisa dapat, bisa enggak. Terus kata mereka apa? Sawabullahi. Pahala Allah itu lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Coba antum bayangin yang dimiliki oleh Qarun, antum bandingin dengan qobliyah subuh. Gini, setara atau enggak? Lebih tinggi mana? Yang dipunya Qarun? Hah? Qobliyah subuh lebih tinggi. Kalau kita punya ilmu, punya iman, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan seperti orang yang berada di poin ayat ke-80. Sawabullah khairun. Pahala Allah itu jauh lebih baik, lebih besar. Maka antum akan fokus untuk mendapatkan pahala ini. Antum akan korbankan waktu antum, tenaga antum, pikir antum. Gitu Pak Ilham. Jelas ya? Sawabullahu khairun. Sekarang gini. Bisa nggak Allah kasih apa yang antum mau? Sangat mudah. Oke? Sangat mudah. Tapi antum harus tahu baiknya Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-27. Baca. Silakan dibaca.
Apa dok? Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang dikehendaki. Sungguh Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Lihat, kita karena keumuman antum suka motor, ya, antum lihat, antum gak usah lihat orang lain ya, antum lihat diri antum. Perpindahan antum dari 150 cc jadi 2,5 atau jadi 500, antum jadi beda nggak? Beda, parkir aja nggak mau bareng. Ya kan, kalau orang Betawi bilang perak, oh perak nggak tuh? Kalau kata orang Betawi perak, gitu, songong, sengak, atau sengak nggak tuh? Nah, itu orang Betawi bilang sengak amat loh. Gitu. Antum lihat, justru Allah sayang sama kita. Yang kita minta nggak dikasih. Coba dikabul. Imam mana mau ngaji di sini? Mocil. Hah? Kejadian nggak dalam dunia nyata? Real. Allah sayang. Kalau mau Allah kasih bisa apa bisa? Bisa banget. Allah cuma butuh 2 huruf. Apa? Kaf, nun. Kaf, nun. Kun. Kun. Buat dia cuman kun. Bisa. Allah justru sayang. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman kita, saudara kita, udah kayaan dikit, ditelepon, di reject coba. Ya kan? Dulu lagi kismin, main terus ke rumah kita. Sahih? Siapa yang menjamin antum kalau dikasih nggak kayak gitu siapa? Ya Sefa. Dulu waktu helmnya masih biasa, ya masih mau nongkrong sama antum. Ketika dia pakai soe, udah beda. Sahih nggak? Jadi Allah itu memberikan, antum lihat ini ayat. Bisa buat Allah, antum mau apa Allah kasih bisa. Cuman Allah tahu keumuman kita, kalau dikasih sama Allah, lampaui batas. Sombong, belagu. Lihat, dan itu nyata di kehidupan. Kita nggak nilai orang lain, kita nilai diri kita. Karena kita belajar bukan mau merubah orang lain, kita belajar mau merubah diri kita sendiri. Begitu ilham. Kalau Allah melebihkan, kalau Allah mau kasih, buat Allah apa? Mudah. Tapi Allah lihat apa? Keumuman manusia ketika Allah berikan, apa yang mereka mau? La bagau fil ardi. Mereka akan melampaui batas di bumi. Walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Tapi Allah berikan sesuai dengan kadarnya. Bisa jadi kita lebih bengis dari Qarun saat dapat apa? Harta. Belum lunas aja udah belagu gitu kan. Ada nggak? Baru cicilan ketiga, sisanya berapa? Berapa cicilan? Baru cicilan ketiga dari 50 cicilan. Ya Allah, lagunya udah kayak gitu coba. Left group langsung dari grup mocil. Pindah ke grup moge. Allahu Akbar. Itu, lihat. Ini nyata. Kita nggak sedang melihat orang lain. Kita lihat diri kita. Ilham. Itu kalau udah berstatus apa namanya di kantornya, ketemu kita nggak akan dilihat antum sama dia, nggak
akan ditengok. Siapa yang datang? Aldi. Suruh saya tunggu di bawah, terus tunggu di bawah. Keluar Fatihah, kurang ajar. Awas lu besok datang ke rumus. Hah? Ya, kurang ajar, tandain nih orang nih. Hah? Besok datang ke rumus pokoknya ban pecah satu aja. Allahu Akbar. Sahih enggak dalam kehidupan? Real. Kalau Allah kasih, ini akan terjadi nih lah bagau. Allah lebih tahu iman kita. Sholat mungkin sudah ditinggalin, berjamaah sudah mulai jarang-jarang, ikut ke pengajian banyak bolosnya. Allah tahu, makanya Allah kasih sesuai dengan takaran kadarnya. Gitu Han. Sekarang kita lihat nih ya, firman Allah. Allah nggak larang kok kita punya itu semua. Kita menginginkan punya itu semua, nggak larang. Cuman Allah ngajak berpikir. Antum lihat surat Ali Imran ayat ke-14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke. Fitrah kita punya fitrah suka sama lawan jenis. Antum fitrahnya sama semua kan di sini? Yang depan saya. Gak ada fitrahnya geser. Hah? Ada nggak yang fitrahnya geser? Gak ada ya? Alhamdulillah. Fitrah kita suka sama lawan jenis. Itu nggak dilarang. Kalau melalui cara yang dibolehin. Itu apa? Nikah. Antum suka sama wanita, antum nikah. Itu cara yang diizinkan, nggak dilarang. Islam nggak mengkebiri. Agama kita tidak mengkebiri. Silakan Anda tumpahkan syahwat Anda, tapi di tempat yang Allah izinkan. Sampai Nabi mengatakan, hatta fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sampai Anda menumpahkan mani Anda di tempatnya yang halal, maka itu dianggap sebagai sedekah. Jadi antum bisa gunain tuh bahasa sedekah sama istri antum. Mah, sedekah yuk gitu. Kata bini antum baru tadi gitu. Ya. Sedekah, siapa yang bilang sedekah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta fi buti ahadikum. Sedekah. Enggak dilarang. Tapi kalau antum tumpahkan di tempat yang haram, jadinya haram. Islam nggak mengkebiri. Antum suka apa misalnya? Kita bilang antum suka motor. Allah nggak larang perkara dunia. Tapi ketika bertabrakan dengan peraturan syariat, dilarang jadinya. Dilarang. Ketika bertabrakan dengan peraturan syariat, sama seperti antum suka wanita, terus antum hajar dia, antum setubuhi dia tanpa jalur yang dibolehkan oleh Islam, yaitu menikah, haram. Seperti antum hobi motor, antum modif ratusan juta, sementara antum tidak perhatikan ibadah istri dan anak-anak antum, haram. Harusnya buat mereka prioritas. Jelas ya? Gak ada larangan kalau kita menjalankan sesuai dengan syariat, yang dibolehkan oleh syariat. Tidak ada larangannya untuk perkara dunia. Dunia dilarang ketika, syahwat itu dilarang ketika apa? Ketika ditumpahkan dan tidak pada jalur yang dibolehkan oleh syariat. Antum udah nikah, antum udah punya anak, terus tapi gaya antum seperti antum bujangan. Antum nggak peduli anak antum nggak peduli istri antum. Ini nggak boleh. Ini dilarang. Kafa bil mar'i ithmun, kata Nabi.
Cukuplah seorang hamba dinyatakan berdosa ketika dia tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. Enggak dilarang tuh kata Allah Subhanahu wa taala. Antum punya ini, antum suka sama lawan jenis, antum suka dengan anak-anak antum, antum suka dengan perhiasan, antum suka dengan kuda, hari ini dengan kendaraan. Enggak dilarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah perbendaharaan dunia. Allah enggak larang, silakan. Tapi Allah ngajak kita berpikir di ayat berikutnya. Silakan baca. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Oke. Ham, ini ham. Mam, gini mam. Ini semua menarik perhatian antum kan? Iya, betul, ketarik nih. Makanya anak kerja sehari 24 jam. Luar biasa. Gak pulang udah berarti. Gitu kan. Karena anak tertarik gitu. Tapi Allah kasih tahu ini. Ini semua kenikmatannya di sini. Dan punya durasinya, ada durasi. Kenikmatan dunia itu ada durasinya. Hah? Antum harus yakin, kenikmatan dunia itu ada durasi. Oke. Kemudian Allah bilang gini. Kata Allah, silakan Imam. Bagi orang-orang yang diulang. katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Oh, emang ada yang lebih baik. Saya pikir ini udah paling mentok. Ini udah paling pol. Saya pikir 500 cc itu udah full. Udah pol. Atau 1200 udah pol. Ada yang lebih baik dari itu. Saya pikir ini udah paling tinggi. Kenikmatan udah paling top. Kenikmatan paling favorit. Oh, ternyata enggak. Ada yang lebih baik dari itu. Tahu Nabi kita diperintahkan oleh Allah, kul, sampaikan. Unabbiukum, sampaikan kepada manusia. Oke, kalau kita tidak menengok ayat ke-15, maka di ayat 14 itu adalah ayat yang menjelaskan bolehnya kita menikmati itu, tetapi sesuai dengan proporsi yang dibolehkan oleh syariat. Ternyata ada ayat kelanjutannya berhubungan dengan ayat sebelumnya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada manusia. Ada yang lebih fantastis, gitu. Ada yang lebih mewah, ada yang lebih tinggi. Sampaikan. Terus baca. Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua kalangan. Yang bisa meredam ayat ke-14 itu orang yang punya takwa. Kata Allah apa? Lilladzina taqau. Untuk orang yang punya ketakwaan dalam jiwanya. Terus bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Oh, lebih besar. Gitu. Allah ajak kita berpikir. Antum mau nggak yang lebih dari apa yang antum bayangin? Mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang bertakwa itu ada yang jauh lebih baik. Jauh lebih istimewa, jauh lebih menawan. Yaitu apa yang Allah siapkan nanti. Gitu. Sehingga ini dapat mengontrol emosi kita dalam mengejar dunia. Antum akan lebih fokus berusaha mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu lebih istimewa.
Dan semua yang dijanjikan Allah nggak ada di sini. Kalau sesuatu itu bisa kita lihat, itu nggak istimewa. Paham nggak sih? Walaupun kita nggak lihat secara langsung. Kita misalkan lihat lewat YouTube, atau lihat gambar, kita belum pernah ke Paris, tapi kita bisa lihat Paris dari gambar ini. Paris jadi biasa aja. Kita nggak pernah ke New York dengan keindahan katanya, tapi kita bisa lihat lewat alat ini. Itu jadi biasa aja. Siapa yang pernah lihat surga? Kan sesuatu yang nggak bisa dilihat secara bebas, itulah yang paling berharga. Ya enggak? Itu paling berharga. Makanya kata Allah, sebaik-baiknya harta dunia ini yang kata Nabi, mar'atun sholihatun. Istri-istri. Itu ngomong begitu, Ham. Lihat, kata Nabi kita bilang sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan perhiasan dunia terbaik adalah apa? Wanita yang salehah. Wanita salehah itu wanita yang terbaik. Itu adalah harta terbaik. Wanita salehah. Allahu akbar. Begitu. Maka ketika seseorang membaca secara komprehensif, secara menyeluruh, secara mujmal, maka dia akan, ketika dia punya iman, ketika dia punya takwa, dia akan memilih apa yang Allah janjikan. Dia akan berkonsentrasi untuk mengejar apa yang Allah janjikan. Karena lebih mewah. Semua yang Allah janjikan itu mewah. Kenapa? Apa yang membuat mewah? Karena nggak pernah ada yang lihat. Karena nggak pernah ada yang sentuh. Dan tidak boleh ada yang lihat. Dan tidak boleh ada yang sentuh. Kecuali penghuni surga. Itu istimewa. Itu istimewa. Gitu. Nah, tadi pagi subuh ya, sekarang subuh berarti. Gini teman-teman, bentar ya. Tadi kita jelaskan di pagi hari apa namanya, tentang sikap manusia terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu bertingkat-tingkat. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan pengetahuan manusia atas nikmat Allah juga beda. Dan keumuman nikmat atau keumuman ilmu manusia itu tergambarkan di ayat 79 dalam surat Al-Qasas. Itu keumuman ilmu manusia tuh yang tadi tentang si
Qarun. Keumumannya seperti itu. Mereka menempatkan posisi dunia di posisi teratas. Mereka menempatkan posisi dunia di posisi paling tinggi. Gitu. Dan keumuman manusia seperti itu. Dan manusia menempatkan posisi kemudahan beragama, beribadah di posisi bawah. Di posisi bawah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lihat. Kalau kita memposisikan dunia itu di posisi pertama, maka yang terjadi kita akan mempertahankan bagaimana kita bisa tetap punya itu atau tidak berkurang paling tidak. Sahih enggak? Antum baru punya sesuatu tentang duniawi ini, maka antum akan berpikir bagaimana enggak berkurang. Kalau bisa bertahan jumlahnya, angkanya. Sahih? Sebegitu kan? Antum diterima di kantor A, kantor B, antum akan jaga kepercayaan biar antum enggak di PHK, enggak dikeluarin gitu. Dan kita nggak berpikir demikian untuk ketaatan. Pernah nggak sih antum berpikir bagaimana caranya konsistenitas kita dalam beribadah itu terus berjalan seperti ini? Jadi bukan hanya kalau lagi mau. Kita misalkan sudah dikasih kemudahan oleh Allah, misalnya sholat berjamaah di masjid. Maka kalau posisi sholat berjamaah itu kedudukannya tinggi, maka antum akan berpikir gimana caranya mempertahankan nikmat ini. Tapi karena ibadah, karena sholat berjamaah dan ibadah bukan di posisi atas, maka antum tidak curahkan seluruh kemampuan yang antum punya. Sahih? Paham maksud saya? Tapi antum karena menempatkan posisi dunia di atas, jadi antum semasa bodoh atau kurang perhatian di posisi ibadah. Misal, kita tahu dari apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya menghadiri pengajian. Sebagian kita menghadiri kajian adalah jika punya waktu kosong. Dia tidak siapkan waktu. Kalau ada waktu. Padahal yang dia peroleh di dalam pengajian seperti ini, itu lebih fantastis dari dunia dan sesi. Oke, baik. Antum pagi ini tidak ikut belajar di sini. Misal, antum sedang berniaga yang menghasilkan keuntungan 1 miliar. Nggak usah dikit-dikit, berapa? 1 miliar. Tapi gue nggak bisa datang, ada cuan nih 1 M. Afwan ya, karena siang ini off dulu. 1 M, 1 miliar. Oke, baik. Itu kadar ilmunya. Tapi yang dia kehilangan itu lebih dari 1 M. Oke, kalau kita disuruh dituntut bayar sama Allah kepada ikan-ikan tuh, yang sekarang sedang mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama, itu kita butuh lebih dari 1 M. Itu baru ikan. Bagaimana dengan semut yang ada di bawah tanah ini? Bagaimana dengan cacing? Bagaimana dengan makhluk Allah yang ada di langit sana? Kita butuh berapa untuk membayar mereka semua? Dan mereka melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Karena mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Mereka mendoakan. Mereka memohonkan ampun. Gitu jemaah. Jadi kalau kita belum memposisikan kenikmatan ketaatan itu di posisi atas, kita akan anggap ini pengajian biasa aja. Antum tahu, antum kan pernah dengar gimana
eh antum saya pernah sampaikan di sini ya, atau enggak? Yahya bin Yahya Al-Laitsi dari Spanyol datang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Dari Spanyol datang ke Madinah. Memang mau belajar duduk bersama Imam Malik rahimahullah. Spanyol. Bukan nyebrang provinsi lagi. Nyebrang negara. Benua. Spanyol. Untuk ketemu Imam Malik rahimahullah. Kenapa ini dilakukan oleh dia? Apa motivasinya? Apa alasannya? Karena Yahya bin Yahya Al-Laitsi mengimani besarnya ganjaran menuntut ilmu. Sehingga jarak itu bukan sebuah masalah. Dia datang dari Spanyol ke Madinah untuk ilmu, bertemu dengan Imam Malik. Ini jamaah. Ya. Atau Jabir bin Abdullah butuh waktu 1 bulan untuk sampai ketemu dengan Abdullah bin Unais untuk 1 hadis. Itu. Karena mereka memposisikan kenikmatan beragama itu lebih besar, lebih fantastis. Makanya yang dikomentari oleh ahlul ilmu di surat Al-Qasas 80 apa? Thawabullah khairun. Pahala Allah jauh lebih fantastis dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Thawabullah khairun. Jadi kalau kita sudah diberikan ilmu, itu cara berpikir kita tidak seperti berpikirnya ayat 79. Kalau kita telah diberikan ilmu agama, cara berpikir kita itu seperti di ayat 80. Dan kita sendiri yang bisa nilai diri kita. Ya, mafhum sampai di sini? Jelas ya? Wah, sudah mau maghrib. Sudah mau zuhur. Hah? Baik, ada soal? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita upayakan di pagi hari ini. Dan semoga Allah memaafkan ketidakmaksimalan kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita di pagi hari ini. Dan semoga Allah berkenan menambah kenikmatan dalam beribadah kepadanya untuk kita setelah ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua orang-orang yang jujur, orang-orang yang konsisten untuk mengejar kenikmatan di negeri akhirat. Dan semoga Allah jauhkan dari kita semua orang-orang yang penuh kebohongan, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Semoga Allah jauhkan mereka dari kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Dan semoga Allah mewafatkan kita sebagai seorang yang berstatus sebagai orang Islam. Dan semoga Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik di surga Firdausnya. Dan semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.